Haleluya, selamat pagi buat kita semua. Saya percaya hati kita dengan berlimpah ucapan syukur saat ini. Kita sudah buka hati kita dengan lebar-lebarnya agar Tuhan masuk di dalam hidup kita, menjamah hidup kita. Kita bersyukur kalau saat ini kita boleh bersama-sama memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Kita bersyukur bahwasanya Tuhan begitu baik. Dia sungguh baik, kasih Tuhan tidak bisa terbalas. Takkan terbalaskan, tapi biarlah lewat puji-pujian kita agungkan Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Dia. Mari Bapak Ibu, semua yang ada di dalam link ini dan yang di rumah-rumah, kita siapkan hati kita memfokus kepada Tuhan, bahwa kita mengasihi Tuhan, kita membutuhkan Tuhan, kita memohon agar Tuhan terus menyertai hidup kita. Karena Tuhan yang mengatakan, firman-Nya yang mengatakan, carilah dahulu kerajaan, maka semuanya akan ditambah-tambahkan. Kita cari Tuhan pagi hari ini. Kita hampiri Tuhan, agar Tuhan juga memenuhi dan menghampiri hidup kita. Kita sudah siapkan Alkitab kita masing-masing. Pembacaan pagi ini yang terambil di dalam Amsal 20 ayat 3. Mari kita satukan hati kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di dalam surga. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik. Hari ini, hari yang indah, hari yang Tuhan berikan kepada kami. Dan hari ini, banyak berkat-berkat Tuhan, mujizat Tuhan, kuasa yang Kau nyatakan, yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Dan apapun keadaan kami saat ini Tuhan, baik suka maupun duka, kami mau datang kepadamu. Kami bawa korban ucapan syukur kami kepadamu. Kiranya dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang menuntun kami dan memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk kami datang saat ini. Lawatlah setiap kami Tuhan. Hadirlah di rumah-rumah kami. Hadirlah di hidup kami. Dimanapun Tuhan yang sedang menyaksikan link ini. Kami bersama-sama memohon pengurapan Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Dan kami siap Tuhan, untuk dilawat dan dijamah, untuk menikmati hadirat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita yang di rumah-rumah, sama-sama kita katakan, amin. Engkaulah Tuhan pengharapan kami. Engkaulah Tuhan yang sesungguhnya memberikan kekuatan dan kemampuan di dalam hidup kami. Dengan apa kami balas semua kebaikan-Mu Tuhan. Inilah kami hamba-hamba-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharap. Ku percaya
hidup kami. Kami memberikan pengagungan, kami berikan puji-pujian hanya kepadamu ya Tuhan.
pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Inilah kami apa-apa hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Kami berserah, ku berserah pada rencanamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah
baik bagiku. Tuhan Yesus, Engkaulah yang kami nanti-nantikan. Engkaulah yang setiap saat yang kami rindukan. Biarlah kami mau mengikuti rencana dan jalan-jalan Tuhan. Saat ini kami boleh menikmati hadirat. Kami datang kepadamu Tuhan bersama-sama umat-umat. Bersama-sama kami datang membawa korban ucapan syukur kami Tuhan. Penuhi kami ya Bapakku, penuhilah kami Tuhan, penuhilah hidupku, penuhi kami Tuhan. Urapi kami ya Bapakku, urapi kami ya Tuhan. Hadiratmu, hadiratmu memenuhi kami, penuhi kami. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, yang datang menyembahmu, dan yang datang tersungkur di kakimu Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu Tuhan turut tercurah kepada setiap kami. Dan biarlah urapan-Mu yang baru, yang selalu baru, biarlah terus mengurapi rumah-rumah kami Tuhan. Dan kami semua merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Penuhi Tuhan, penuhilah kami, penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami. Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami, sama seperti di dalam surga. Haleluya, haleluya. Kau yang melihat setiap kami Tuhan, Kau yang melihat setiap kami. Layakkanlah kami Bapa, layakkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu, hadirat Tuhan menyembuhkan kami, menjamah setiap kami, menghibur, melepaskan kami dari keterikatan kutuk dan dosa. Sakit penyakit kami dilepaskan, dihancurkan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Perlindungan Tuhan terus ada menyertai kami. Penuhi kami, penuhi kami Tuhan. Penuhi kami, penuhi kami. Teguhkanlah kami di dalam iman. Iman percaya kepadamu Tuhan, agar kami terus bergantung kepadamu Bapa. Karena kami sadar Tuhan, kami tidak mampu berjalan di dalam hidup ini Tuhan, tanpa Tuhan yang menyertai kami. Penuhi kami Tuhan, penuhilah kami ya Bapa. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami.
taruh di dalam hidup kami Tuhan. Terus taruh di hati kami, agar kami tetap percaya, agar kami terus berpengharapan kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah tempat pengharapan kami yang pasti. Engkaulah tempat penghiburan kami Tuhan. Engkaulah yang memberikan kami kekuatan, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau, hanya daripadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Dan kami percaya saat ini Tuhan, Engkau telah membukakan tingkap-tingkap surga-Mu, tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan, Engkau telah bukakan. Perbendaharaan kami Tuhan telah bukakan Tuhan. Tuhan telah melepaskan kami dari kutuk Tuhan. Engkau lepaskan kami Bapa. Hidup kami dibaharui. Hidup kami diubahkan. Kami bersyukur Tuhan. Dan pagi ini Bapa, hamba berdoa buat kami semua Tuhan. Kemurahan dan kebajikan-Mu Tuhan biarlah turun terus tercurah atas setiap kami. Dan biarlah Engkau bangkitkan roh kami Tuhan, agar kami terus bergantung kepadamu. Agar kami terus ada di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kebenaran yang membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang melihat setiap pergumulan kami, dan kami percaya Engkau telah melepaskannya Tuhan. Engkau melihat setiap masalah persoalan kami Bapa. Dan kami percaya semuanya Engkau telah selesaikan. Engkau yang menyelesaikannya Bapa. Kami percaya Bapa. Kami percaya Tuhan, karena Engkau adalah Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah melepaskan kami. Engkau Immanuel, Engkau Immanuel Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Berikanlah kepada kami hikmat-Mu ya Tuhan, agar setiap kami Bapa di masa-masa yang sulit ini Tuhan, biarlah Engkau memberikan kepada kami hikmat-Mu Tuhan, agar kami terus tinggal di dalam-Mu Tuhan, agar kami tetap berjalan bersama-Mu, agar kami terus percaya kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur. Dan kami percaya Tuhan. Kami percaya lewat hadirat-Mu Bapa, kuasa-Mu yang besar, urapan-Mu yang besar, mujizat-Mu yang besar terjadi di dalam hidupku, terjadi di dalam umat-umat-Mu yang saat ini datang kepadamu. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, memampukan kami untuk menerimanya dan mengerjakan semua yang kami terima. Terima kasih Bapa. Dan sempurnakanlah doa kami ini Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkaulah Tuhan yang dimuliakan, yang ditinggikan. Mari sama-sama kita yang di rumah-rumah, sama-sama kita katakan, amin. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal 20 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Terhormatlah seseorang
jika ia menjauhi perbantahan. Tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Amin. Sekali lagi kita baca firman Tuhan ini. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Dari mana datangnya perselisihan, pertengkaran? Salah satunya karena iri hati, dengki, egois, mau menang sendiri. Semua ini adalah kebodohan. Kebodohan yang ditawarkan oleh kuasa kegelapan, yaitu iblis, agar supaya rencana Tuhan, berkat-berkat Tuhan terhambat oleh karena kebodohan yang kita terima, yang kita beri masuk, kita beri celah kepada kuasa kegelapan. Ketika manusia marah, ketika kita marah dan tidak dapat mengendalikan diri, menguasai diri, kita bisa lihat, kita dapat melihat sesuatu yang tidak baik yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kadangkala kemarahan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan hal yang fatal bagi kita, yang dapat merugikan diri kita sendiri. Kadangkala dapat juga melibatkan orang lain, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, boleh kita marah, tetapi jangan berbuat dosa. Artinya begini. Kita boleh marah, tapi biarlah kita cepat-cepat untuk menyelesaikannya. Jangan kita simpan, apalagi kita pendam. Dengan menyimpan dendam yang berlarut-larut, itu dapat menyiksa kita. Karena di dalam firman-Nya, kebodohan, yaitu seperti sakit hati, dapat membusukkan tulang. Artinya, kebodohan, sakit hati yang kita pendam, iri hati yang ada kita pelihara, yang kita pelihara terus-menerus, itu dapat merusak hidup kita. Jika hati kita ini rusak, maka dengan gampangnya penyakit akan timbul menggerogoti tubuh kita. Karena apa? Karena itulah rencana iblis untuk menghancurkan kita. Menghancurkan rencana Tuhan, menggagalkan rencana Tuhan. Untuk kita dapat hidup dan menikmati berkat Tuhan. Untuk menerima kebaikan Tuhan. Iri hati, kebencian, membuat kita, hati kita, hubungan kita kepada Tuhan menjadi rusak. Sehingga hubungan kita yang tadinya manis, hubungan kita yang tadinya begitu harmonis kepada Tuhan,
sehingga dirusak oleh kuasa kegelapan, sehingga kita tidak lagi dapat untuk datang menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Karena apa? Karena kebodohan kita. Kita pelihara kebodohan kita. Bagaimana Tuhan bisa hadir? Ketika hati kita sedang rusak. Artinya ketika hati kita diisi dengan kebodohan-kebodohan. Bagaimana Tuhan bisa hadir dan memberkati kita? Kalau hidup kita, kalau hati kita diisi dengan pertengkaran, perselisihan, iri hati, kebencian, curiga, Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Dan Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia mau hadir ketika kita mau berserah, ketika kita mau bertobat, ketika kita mau membuka hati. Dan kita nyatakan bahwa kita adalah manusia yang penuh kelemahan. Untuk itu biarlah Tuhan hadir di dalam hidup kita. Tuhan melihat hati kita, hati yang tulus dan ikhlas. Orang pemarah, sakit, penyakit, gampang hadir. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Orang pemarah, sakit, penyakit, gampang hadir. Karena sakit, penyakit datangnya dari kuasa kegelapan. Tuhan kita tidak pernah memberikan kesusahan. Tuhan kita tidak pernah memberikan sakit penyakit kepada kita. Tetapi jika Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, Tuhan akan memberikan kemampuan untuk kita dapat melewatinya. Orang pemarah, hatinya rusak. Tetapi firman Tuhan mengatakan, jadilah orang terhormat, orang yang suka mengampuni. Orang yang terhormat adalah orang yang suka melepaskan pengampunan. Ketika kita diam dan ketika kita tenang, ini bukan berbicara tentang kalah atau menang. Tetapi ketika kita tenang, kita memberikan Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya. Tuhan bekerja. Tuhan menyatakan bahwa sesungguhnya orang yang bijak, orang yang terus ada di dalam Tuhan, harus bersikap tenang. Maukah kita bersikap tenang di dalam menghadapi segala sesuatunya? Kita mau datang kepada Tuhan, duduk diam, di dalam ketenangan masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sahabat-sahabat Viforgan, kita terus berjuang. Kita terus berjuang untuk mematikan keinginan-keinginan daging ini. Keinginan-keinginan jasmani kita. Agar kita dapat menghidupkan kebenaran firman Tuhan. Lewat kehidupan kita, mari kita semua sama-sama berjuang untuk memuliakan Tuhan,
untuk mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Sampai nanti kita pulang, bertemu muka dengan muka. Dan memerintah bersama Bapa di surga. Haleluya. Mari kita muliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Kita minta Roh Kudus agar Roh Kudus memampukan kita, memberikan kekuatan agar kita terus ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengar dan memelihara firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Berkat Allah Abraham, berkat Allah Ishak dan Yakub. Berkat kehidupan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Turun, tercurah, mengalir dengan berlimpah-limpah. Saat ini, sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kalinya. Mari sama-sama dengan iman kita katakan. Amin. Tetaplah percaya. Tetaplah berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Setiap aktivitas kita bersama Tuhan Yesus, kita berhasil. Tuhan memberkati. Salam kemenangan.